saudara melatih persetubuhan yang wajar itu atau persetubuhan yang wajar itu harus dilatih, diberitahu, dididik dari masih kecil, saudara. Mengenal laki-laki dan perempuan itu harus dididik, harus diajarin. Sebab di dalam dunia yang bebas ini, so, di dalam dunia yang jahat ini, maka kemudian orang mulai berkata bahwa homoseksual atau lesbian ini adalah kodrat. Sedangkan Alkitab mengatakan tidak. Pada mulanya diciptakan laki-laki dan wanita. Itu pelita bagi kakiku. Shalom Aleichem, Baruch atah Adonai Eloheinu melek haolam. Diberkatilah Engkau Tuhan Yesus, Raja semesta alam. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki renungan firman Tuhan. Mohon untuk para lektor untuk mempersiapkan diri. Untuk Ibu Veronica, Kidung Agung 8 ayat 1 sampai dengan 14. Kidung Agung 8 ayat 1 sampai dengan 14. Lalu lektor berikutnya Pak Murji, Roma 1 ayat 1 sampai dengan 32. Roma 1 ayat 1 sampai dengan 32. Ya, kami persilakan untuk para lektor mulai dari Ibu Veronica Bekasi. Kidung Agung 8 ayat 1 sampai 14. Oh, seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku. Akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengajar aku. Akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum air buah delimaku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangun engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Aku adalah suatu tembok, dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya, ketika itu, aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1.000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1.000 keping itu Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu. Pendengarkanlah itu kepadaku. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah.
Kami lanjutkan dari Roma 1 ayat 1 sampai 32. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan kasih dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucapkan syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran kita karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap.
Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan pura-pura, kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, memfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak menyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntunan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Demikian bacaan firman Tuhan. Terima kasih, Pak Mulia. Ya, terima kasih untuk para lektor telah membacakan firman Tuhan, Ibu Veronica dan Pak Murdi. Selanjutnya, mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Gembala Pastor Joseph Tonsang, dengan tema menyusui lelaki dewasa. Wow, luar biasa. Ya, langsung saja kita simak paparan dari beliau. Pastor, silakan. Haleluya, luar biasa. Saudara, judul ini sebetulnya ada di dalam Al-Quran, saudara, yang menyusui lelaki dewasa ini. Karena di dalam hadis itu, dalam Al-Quran itu diizinkan menyusui lelaki dewasa, tetangganya, misalnya saudara atau saudara sepupunya, atau keponakannya yang sudah dewasa, yang aneh-aneh begitulah. Nah, ini tradisi ini tidak ada di dalam Alkitab, saudara ya. Tidak ada di dalam Alkitab. Yang ada tadi seandainya, itu pun namanya seandainya itu namanya dia saudara saudara kandung, saudara. Itu maksud itu sesuatu yang metafora ya, saudara ya. Artinya dia ingin senang sekali sama-sama begitu. Tapi itu kan enggak, itu kan orang lain. Sulamit atau istrinya Salomo ini, Salomo dan Sulamit ya, sama-sama dari kata salam ya. Itu adalah sebuah apa namanya majas, sebuah apa namanya, saya lupa namanya istilahnya itu ya, permainan kata ya, permainan suku kata Salomo dan Sulamit ya, Salomo va Sulamit ya. Jadi itu ada sebuah permainan kata ya, dari kata salam, salam untuk pria, salam untuk wanita gitu ya, damai. Nah, saudara, seks di dalam Alkitab ya adalah sesuatu yang kudus, yang suci. Di dalam Yudaisme, di dalam Kristen, seks itu sesuatu yang suci yang tidak boleh kamu nikmati bersama dengan orang lain, saudara, selain suamimu dan istrimu, ya. Tetapi di dalam beberapa agama lain, ya, seks itu diizinkan untuk berpoligami. Alkitab
ya melarang kita untuk berpoligami, saudara ya. Sudah sangat jelas, ya Paulus berkata penatua dan diaken suami dari satu istri. Mengapa dimulai dari penatua dan diaken? Karena sebuah teladan. Penatua dan diaken adalah sebuah teladan untuk jemaat. Karena di saat itu banyak sekali orang-orang pagan yang menjadi pengikut Kristus. Lalu mereka punya 2, 3, 4 istri, bahkan 10, 20 istri. Ya, di zaman itu zaman zaman orang-orang ruwet sekali. Makanya para rasul menetapkan untuk menjadi seorang episkop penatua, ya episkop presbiter atau diaken adalah suami dari satu istri. Seorang pengajar, kamu tuh tidak boleh eh, punya istri lebih dari satu. Ya, kenapa? Karena kamu menjadi teladan suami dan istri. Di dalam Efesus 5 ayat 32 lebih mantap lagi, saudara ya. Karena suami istri ini adalah sebuah gambaran, ya, sebuah metafora dari Kristus dengan jemaatnya. Tubuh Kristus ini kita jemaat adalah satu, dianggapnya satu istri, saudara. Dari mempelai anak domba. Balik lagi ini namanya mempelai anak domba, bukannya kita kawin sama anak domba. Kalau Anda seorang Islam, saya maklum, saudara ya, karena otaknya memang kalau orang Islam itu IQ-nya rada terbatas, saudara ya. Kalau bilang anak domba, oh, berarti kita nanti dikawinkan sama anak domba tuh nanti kita tuh, itu kan. Nah, sebagai mempelai anak domba, yaitu Kristus yang disalibkan, anak domba Paskah, ya Alkitab itu penuh sekali dengan metafora, ya maka Kristus sebagai mempelai pria dan kita tubuh Kristus adalah mempelai wanita. Maka tidak mungkin mempelai pria dengan mempelai pria atau wanita dengan wanita. Artinya ada persetubuhan yang wajar. Saudara melatih persetubuhan yang wajar itu atau persetubuhan yang wajar itu harus dilatih, diberitahu, dididik dari masih kecil, saudara. Mengenal laki-laki dan perempuan itu harus dididik, harus diajarin. Sebab di dalam dunia yang bebas ini, so, di dalam dunia yang jahat ini, maka kemudian orang mulai berkata bahwa homoseksual atau lesbian ini adalah kodrat. Sedangkan Alkitab mengatakan tidak. Pada mulanya diciptakan laki-laki dan wanita. Diciptakanlah laki-laki dan wanita. Berkali-kali dikatakan diciptakan laki dan wanita. Allah tidak menciptakan gender lain. Ya, kalau ada orang homo datang ke gereja, kalau saya ya kita terima. Tetapi kalau dia suruh khotbah nggak boleh, saudara. Kalau lesbi homo itu ya, kalau kita datang ke gereja kami ya kita terima. Tapi kalau mereka suruh khotbah nggak boleh. Mereka untuk apa namanya menjadi pengajar ya nggak boleh, saudara ya. Mengapa nggak boleh? Kamu harus mengajarkan apa yang di dalam Alkitab. Sorry, klub kita, Bible study kita, klub Bible study kita adalah klub straight, hetero, seks, bukan yang homo, seks. Bukan kita melakukan diskriminasi, tetapi memang kita percaya bahwa pernikahan itu, seks itu adalah laki-laki dan wanita. Dan itu harus diajarkan. Jangan sampai kamu punya anak perempuan, lalu kamu ajari menjadi maskulin. Atau kamu punya anak laki-laki, diajari feminin. Beberapa orang karena pengen punya anak perempuan, dia punya anak laki-laki, maka anaknya diajari feminin, saudara. Ya tanpa sakit jiwa kadang-kadang yang jadi bapak ya, saudara ya. Jadi diajarin untuk memiliki boneka, memiliki mungkin perkara-perkara yang feminin. Dan beberapa laki-laki ya sama bapaknya dia apa beberapa perempuan dia jadi maskulin. Sehingga anak ini menjadi maskulin. Dan akhirnya ketika dia terjun ke dalam masyarakat, dia berpikir bahwa dia adalah seorang pria atau seorang wanita berpikir dia seorang pria atau seorang pria berpikir dia seorang wanita atau dibebaskan memilih kelaminnya. Jadi kecil, oh kamu bebas memilih jenis kelamin. Ya, di Belanda ini sebenarnya di Indonesia juga ada itu ya artis yang dengan bangganya cerita saya izinkan anak saya untuk memilih jenis kelaminnya. Ini stupid sudah saya bilang nih, terus dengan bangganya dia cerita kemana-mana. Ini goblok juga ini para anak kecil sama saja ya. Kamu punya anak kecil, kamu disuruh pilih
madu sama racun, dia pilih racun lah. Makanlah itu racun, kan sama seperti itu, sudah saya diajarin. Dari mana anak itu tahu bahwa apa namanya nasi atau roti ini lebih baik daripada kamu makan racun? Ya diajarin kan. Kamu punya botol racun, kamu punya botol madu, dua-duanya taruh di meja. Kenapa anak itu nggak minum Baygon? Kenapa anak itu minumnya madu, saudara yang minum? Kenapa bukan Baygon yang diminumkan ke mulutnya dia? Iya kan? Kamu ajarin. Sama dengan jenis kelamin itu kamu ajarin. Bukan insting, saudara ya. Memang ada insting dalam, tapi kamu harus kasih tahu. Fantasi seksual itu, ya, itu dari kecil diajarkan. Dia melihat. Kalau anak ini banyak melihat hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya, maka dia bisa switch fantasinya, saudara. Ya, misalnya dia melihat kekerasan yang terlalu, yang amat sangat. Sehingga dia merasakan membutuhkan perlindungan, insecure. Rasa insecure itu bisa membuat seorang pria itu ya menjadi seorang feminin, saudara ya. Rasa insecure itu. Karena apa? Karena dia takut, dia menarik diri, dan dia mencari perlindungan di balik feminismenya itu, saudara. Sama ya, rasa insecure di seorang gadis itu, wanita, karena dia merasa saya nggak mau tertindas, maka dia mau mengambil alih, maka dia menjadi seorang yang maskulin, saudara. Oh, ini saya belum cerita Roh Isabel nanti ya, kalau Isabel itu beda lagi, saudara ya. Ini rasa insecure-nya dia membuat dia mengambil alih, saya harus menjadi maskulin, bahkan dia kemudian memberatkan suaranya, bahkan dia mulai flirting kepada wanita lain, saudara ya. Dia mencoba mengekspresikan itu, ya, di dalam tindakannya, dominansinya. Saya punya teman dulu waktu SD, saudara ya. Ini anak perempuan cantik, saudara. Dan bahkan waktu zaman SD SMP itu banyak yang senang sama dia. Cuman saya nggak satu SMP ya. Cuman saya banyak mendengar cerita tentang dia. Sepertinya sampai sekarang dia belum menikah, saudara ya. Karena dia juga seorang aktivis di gereja dan dia punya nilai-nilai yang sangat kuat di rumahnya dia ya. Kalau nggak salah tuh, saya lupa ya dia Kristen atau Katolik. Pokoknya dia keluarga itu baik sekali memang. Nah, dia punya satu mungkin ya, saudara saya melihat ya, kenapa tambah lama anak ini tadinya baik, saudara, feminin. Makin dia besar makin besar, dia menjadi maskulin, saudara ya. Dia mulai potong pendek rambutnya, dia mulai, saya beberapa kali ketemu ya, saya mungkin kaget jalannya udah kayak pria, saudara ya. Tadinya ini mainnya perempuan, ya, kumpul semua ya. Saya itu teman dari TK malah ya, saya kenal dari TK itu. Nah, tiba-tiba dia menjadi maskulin, saudara. Apakah itu hormon? Bukan, itu diajarin, ya. Dia melakukan sesuatu revolusi dalam hidupnya, kalau diajarin, itu rasa insecure-nya dia, saudara, karena dia ingin ingin menutupi kelemahannya dia. Dan ada banyak sekali penyebab psikologis lainnya, saudara ya. Jadi kalau menurut saya, ya, perubahan gender itu bukan disebabkan karena nasib atau kodrat, tapi perubahan gender itu karena macam-macam, sudah dari masalah psikologinya dia, kedua dia masalah hormon yang tidak seimbang, ya, dan yang paling berbahaya adalah memang rasa insecure itu, sudah kemudian berubah. Tapi di samping itu, karena dunia yang bebas ini, orang bosan, saudara. Ya, karena dia terbiasa melampiaskan hawa nafsunya unlimited. Makanya orang-orang yang terbiasa berfantasi seksual unlimited itu, saudara, itu seperti membuka kotak Pandora. Nah, di dalam kelas apostolik itu saya ajarkan, ya, ketika kamu berhubungan suami istri, lalu kamu mulai melakukan anal seks, kamu itu seperti membuka kotak Pandora, saudara. Utuh. Lalu kamu bisa berfantasi, lalu tiba-tiba kamu bisa bertransformasi tuh. Dari mulai kamu straight, ya, lalu tiba-tiba kamu berfantasi ingin menjadi lesbian, atau kami menjadi homoseksual, gitu ya, mulai threesome, terus kemudian seks dengan binatang, seks dengan yang segala yang mengerikan yang nggak pernah kamu bayangkan bagi orang normal. Kan dimulai dari apa? Dari seks yang dilampiaskan begitu rupa, saudara, tanpa batas. Ya, hawa nafsu yang kamu lampiaskan. Makanya hawa nafsu itu suci. Gimana ya? Dari
Hawa nafsu itu anugerah dari sorga kepada manusia supaya manusia survive, bisa bereproduksi, saudara. Tapi kemudian dia hawa nafsu itu dia lampiaskan. Ya, jadi bukan hawa nafsunya yang berdosa, tapi bagaimana dia kemudian melampiaskannya itu yang membuat dia berdosa. Makanya banyak sekali ya terjadi para pelaku, para penjahat seks ini justru bersembunyi di balik agama, agama apapun, saudara. Dan bahkan di dalam agama tertentu, dia melegalkan hawa nafsu ini di dalam nama Tuhannya. Ya, contoh ya, saudara ya, seks di kuil-kuil berhala, ya kan? Itu namanya apa? Pelacuran bakti itu kalau Anda lihat dalam perjanjian lama itu adalah pelacuran bakti itu adalah sebuah hawa nafsu dengan pembenaran agama. Di zaman modern ada ya pelacuran di Gunung Kemukus, saudara ya. Kalau kamu cari pesugihan, terus kamu turun, nanti kasih tahu sama si dukunnya atau apa itu ya. Perempuan atau laki-laki pertama yang ketemu atau kamu turun gunung, kamu tidur sama dia. Lah, ini di tengah gunung mau cari perempuan yang mana, saudara laki-laki yang mana? Konon katanya jin. Tetapi ternyata si adepokan ini ya si punya apa saudara? Punya bisnis prostitusi, saudara ya. Itu penelitiannya salah satu dosen STT Sangkakala ya, sudah Dokter Febrianto. Ya dia di alumni UKSW ya, saudara ya, dokter teologi. Saya baca itu ya, saya waktu itu membaca penelitian dia. Saya melihat connect langsung ya saudara. Oh, ini pelacuran bakti ini. Itulah yang terjadi, pelacuran bakti, pelacuran yang dilegalkan oleh agama. Ya, kenajisan yang dilegalkan oleh agama. Ya, nah, hati-hati saudara. Di dalam tadi ya menyusui orang dewasa itu kan juga sama. Salah satu bagian dari sebenarnya itu adalah apa saudara? Kenajisan yang ditutup dibungkus. Kamu kalau orang dewasa ada laki-laki itu nyusu sama tetangganya atau nyusu sama tantenya lah saudara ya. Jangan sama tetangganya, nyusu sama tantenya. Otaknya itu udah kemana-mana saudara. Ya kan? Itu tuh bukan menyusu yang menyusu. Walaupun tujuannya memang menyusu karena itu tadi ya si memang lagi menyusui bayi, lalu dia ikutan nyusu di situ. Enggak, itu percabulan, saudara. Itu adalah sebuah percabulan yang menjijikkan sekali. Tetapi dilegalkan oleh agama menjadi sunnah dalam Islam. Ya, itu menjadi itu Anda jangan ngomong itu enggak ada, itu ada. Jangan ngomong ini pelajaran agama bukan, ini ada. Nah, di dalam kekristenan ada, saudara. Bukan karena ajaran di dalam kitab sucinya, tetapi disitulah pedofilia ya yang terjadi dalam gereja yang kemudian dibongkar sama Paus Francis ya, habis semua itu ya. Anak-anak ini ditakut-takutin dengan ini tadi saudara ya, dengan surga neraka sehingga anak-anak ini menjadi korban. Saudara ingat di Surabaya ada seorang pendeta terkenal ya, Bega George ya, yang dia melakukan pelecehan seksual kepada jemaatnya sendiri yang ternyata anak dari besannya, saudara. Dan itu terjadi selama belasan tahun. Ini diam saja. Kemudian anak ini menikah sama anaknya si pendeta ini. Wah, disitulah kacau, saudara. Bayangin. Ini ruwet sekali nih urusannya nih. Anak perempuannya masih kecil, kemudian sudah menjadi dewasa. Kemudian dia bisa menikah sama anaknya si pendeta. Pendetanya yang mencabuli dia dari masa kecil. Wih, ruwet sekali nih urusannya nih. Kemudian ketahuan kebongkar jeder, saudara. Saya nggak tahu pernikahannya jadi apa enggak, saya nggak mengikuti. Tetapi jadilah itu perkara besar dan urusannya polisi balik lagi. Dan itu mengerikan sekali, saudara. Itu hal yang mengerikan. Kenapa, saudara? Karena banyak orang menggunakan agama untuk memanipulasi seks. Ya, seorang hamba Tuhan yang sudah khotbah, ya, hamba Tuhan yang sudah bicara dan didengarkan banyak orang, maka dia seperti mempunyai suatu magnet.
mau jeleknya apa, mau hidungnya kayak bagong, mau giginya udah kayak si Boncel, ya, tetap mengagumkan, saudara. Ya, orang itu secara psikologis di bawah sadarnya dia pengen megang, apalagi kalau dia sudah ini ya, saudara ya. Kalau dalam bahasa orang karismatik itu, orang ini kalau sudah khotbah itu punya urapan. Nah, itu loh, saudara. Lalu orang jelek pun tetap kelihatan cakep. Tapi sebenarnya nggak cuma itu saja. Kalau kamu punya satu public figure, mau dia Islam, Kristen, ateis, dia sudah menjadi pembawa acara televisi atau dia menjadi artis atau apa, tetap orang-orang itu bisa menarik banyak wanita, saudara ya, atau menarik banyak pria. Dan itu bukan hal yang umum. Ada satu grup, ya, grup, vokal grup yang sangat terkenal, ya, saudara ya. Sekarang beberapa sudah meninggal semua, orang grup ini sudah meninggal semua ya. Tapi zaman saya masih SD, ini terkenal banget, saudara ya. Biasanya semua orang Kristen pasti punya kasetnya dia. Ya, satu-satu sih wanita dalam grup ini, saudara ya, ada 3 orang. Satu-satu itu habis semua, saudara. Yang laki-laki juga habis, seks, skandalnya seks. Kenapa, saudara? Karena ketika orang tampil sudah menyanyi, sudah dia khotbah, itu kan menarik, ya. Yang nggak cantik pun jadi cantik, yang nggak ganteng pun jadi ganteng. Lalu orang jadi gatel, kepengin. Lalu dia gunakan itu buat memanipulasi. Dan itu sudah biasa terjadi. Maka itu saya bilang, kalau kamu hamba Tuhan, sudah berzina cabul, kamu berhentilah. Ya, di komunitas kita juga sama ya. Kalau kamu ada hamba Tuhan, pendeta sudah jadi pastor, kita ada 12 pastor. Begitu kamu jatuh dalam percabulan, ya, itu memang secara moral itu adalah tanggung jawabmu dengan Tuhan, tanggung jawabmu dengan keluargamu. Tetapi karena kamu sudah mengajar, berhenti. Dan saya tidak sungkan-sungkan, saudara ya, berhenti. Ya, saudara ya. Saya tidak cerita masa lalu, saya cerita hari ini. Setelah Anda dilantik, ditahbiskan, saudara ya. Berhentilah. Jangan, tolong tahu diri, jangan gegeran kita. Itu aturannya di sini begitu. Karena saya tahu bahaya dengan percabulan, ya, seorang hamba Tuhan yang memanipulasi. Makanya saya melarang kalian konseling laki-laki perempuan. Ya, saya melarang, ya, siapapun para pria nelponin, ya, jemaat wanita atau aktivis yakin wanita, sering-sering begitu saya keberatan, saudara. Karena dari situlah awalnya semua percabulan perzinahan. Alasannya pelayanan, alasannya apa? Tuhan tolong. Untung di kita nggak pakai Bunda Maria, saudara ya. Salam Maria penuh rahmat. Untung ya, waduh, salam Maria penuh rahmat, tapi aku lagi tegang, Tuhan. Ya kan, wah, jangan sampai tuh, saudara. Hati-hati, saudara ya. Jangan ngomong salam Maria penuh rahmat, kamu, saudara. Ya, itu menjijikan sekali dan itu dimanipulasi. Lalu kalau kamu itu kamu lampiaskan, seks itu kamu lampiaskan, itu akan menjalar kemana-mana. Makanya saya larang. Saya sangat tegas sekali, ya. Saudara kalau melihat, mencurigai, Anda bilang sama saya, ya, siapapun, bilang sama saya. Karena saya juga harus hati-hati. Jangan sampai komunitas yang penuh dengan cinta ini dinodai oleh cinta yang tidak kudus, cinta yang najis. Ya, saudara ya. Oke, ingat-ingat itu. Jaga anak-anakmu, saudara. Ajari anak-anakmu untuk tetap hidup di dalam fantasi seksual. Oh, kapan, saudara? Sejak dia masih kecil. Kamu kalau punya anak laki-laki dari bayi, jangan kamu panggil noni, jangan kamu panggil mbak, jangan kamu ya, panggillah dengan yang, kalau kamu itu laki-laki, kamu panggillah dengan panggilan yang maskulin. Kalau itu wanita, jangan kamu panggil dengan panggilan laki-laki, saudara. Ya, panggillah dengan panggilan yang feminin. Dari kecil, dari masih bayi, bahkan dari dia lahir, ya. Begitu kamu sudah tahu itu jenis kelaminnya. Kalau masih di perut pun jangan sembarangan, ya. Sampai dia lahir kamu panggil dia dengan abang kalau laki-laki, atau dengan noni atau ayu kalau perempuan, saudara ya, dengan panggilan-panggilan yang sesuai. Dikasih tahu kamu ini adalah laki-laki, kamu kasih tahu kamu ini perempuan, dikasih tahu, saudara.
Demikian juga pada waktu mereka mengenal lawan jenis. Begitu kamu tahu orang ini runtang tuh sama laki, kamu kan tahu nih kekagumannya kekaguman apa, ya. Saudara kadang-kadang jodoh-jodohin, ledek gitu ya, jodoh-jodohin, misalnya waktu kecil ini. Ya ini si kamu kan seneng sama itu kan, ayo kita ledekin saudara ya. Jangan kelewatan saudara ya, nanti anak ini jijik. Bleh, ya kan gitu kan, suka begitu anak kecil kan, kalau jodoh-jodohin kan. Kamu itu cantik nggak? Itu cantik. Ya laki-laki diajari untuk mengenal perempuan yang cantik. Ya, itu cantik. Diajarin saudara dari kecil. Anak perempuan juga sama. Itu cakep loh. Diajarin. Oh nanti masih kecil juga pacaran. Oh enggak, saudara kamu enggak ngajari punya ngerti sendiri. Tapi kamu harus ajarin supaya dia mengerti yang benar. Itu cakep loh. So, aku maunya sama dia. Kan ada anak perempuan, perempuan atau laki-laki kecil yang udah, aku maunya sama itu. Oh nggak bisa. Gitu ya. Masa kamu mau jatuh cinta misalnya kamu sama anjing atau kamu sama kucing kan nggak bisa. Kamu jatuh cintanya ya laki-laki ya sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Itu diajarin dari kecil, saudara ya. Terus, maka kamu akan mengurangi banyak sekali resiko. Kalau anakmu udah mulai jalan feminin, ajari dia fitness, jadi dia yang keras ya, karate, belajar kungfu. Silakannya ada beberapa gereja melarang orang belajar bela diri. Karena tambah lama tambah edan gerejanya, saudara ya. Ajari dia sesuatu yang maskulin. Kalau yang perempuan, ajari dia sesuatu yang feminin. Kalau begitu kamu lihat ini terlalu maskulin, ajari yang feminin. Pendidikan seks dimulai dari rumah. Pendidikan seks dimulai dari jemaat. Pendidikan seks itu dipentingkan. Tanpa kamu menganiaya atau mempersekusi kalau orang-orang yang punya hormon yang agak berbeda. Makin kamu persekusi, makin kamu tekan, dia makin jadi, saudara. Ya, jadi kalau ada orang yang mulai melambai, laki-laki yang mulai melambai atau ada perempuan yang maskulin, kamu jangan ledek, jangan, ya, jangan. Makin kamu ledek, makin jadi dia. Kalau kamu sayang sama dia, perlakukan dia yang laki-laki seperti laki-laki, perempuan seperti perempuan. Saya mah kalau ketemu orang banji-banji begitu yang dia merasa dirinya perempuan, saya tetap perlakukan dia sebagai laki-laki. Saya panggilnya abang, koko, mas. Nggak urusan saya, ya. Kalau ada yang perempuan juga yang sok-sokan maskulin juga saya nggak pernah panggil laki-laki, dia panggilnya tetap perempuan, Mbak, Ayu, Kakak, Cici. Belajar begitu, saudara ya. Tanpa kamu menghina, tanpa kamu mempersekusi, tanpa kamu harus menekan dia. Dan pada orang tua, jangan kasih anak sekolah minggumu. Jangan kasih anak-anakmu dipercayakan begitu saja kepada guru sekolah minggumu. Seringkali justru yang menjadi predator seks itu adalah guru-guru sekolah minggu. Ya, hati-hati, bawa ke sekolah minggu. Tapi kamu awasi, saudara. Ajari di rumah. Ya, diajari. Mana yang boleh disentuh. Ya, saudara. Kemarin ada satu anak, saya lupa, saudara, kejadian main di gereja. Dipegang ya, saudara ya. Nggak boleh ya, saudara. Ada yang, siapa yang nolak begitu ya. Nah, itu diajarin di rumah kalau di Belanda. Kamu hanya boleh megang kepala, pundak, tangan. Kamu tidak boleh pegang dadanya, dipeluk, dipegang itu. Nggak boleh, saudara. Anak itu akan berontak ya, saudara ya. Nah, itu diajarin juga tuh anak-anakmu ya dari kecil. Nggak boleh ya ada anak pegang bagian kelaminnya, bagian dadanya, ya dipegang-pegang, bagian yang intim, dia mulai gerayang-gerayang. Nggak boleh. Dia hanya boleh pegang kepala atau pundak. Atau beberapa orang nggak boleh pegang sama sekali. Jangan. Pegang tangan saja. Bisa, saudara ya. Nah, itu semua harus diajarin. Ya. Nah, di kelas apostolik itu kita ajarin lebih detail ya, saudara ya. Tema kita dalam bulan-bulan ini adalah tentang kekudusan, karena saya melihat dan saya sangat miris dengan banyaknya pendeta yang melegalkan ya hubungan seks seakan-akan dia tidak merasa bersalah dan dia tidak berdosa, saudara. Saya kan manusia penuh dengan kelemahan. Hati-hati, saudara, itu iblis. Jangan ikuti dia, saudara. Begitu ada bilang, saya kan manusia penuh dengan kelemahan, maka saya boleh jatuh dalam dosa seks. Dia iblis, saudara. Tinggalkan dia, cepat sebelum kamu ketularan. Karena dosa seks itu menular. Menular dengan cepat sekali. Ya, kalau ada apologet Kristen yang keluarganya berantakan, kamu tinggalkan. Karena keluarga yang berantakan itu menular, saudara. Perceraian itu menular, saudara ya. Keluarga yang berantakan itu menular. Ya, saudara jangan konseling dengan suami istri yang cerai, saudara. Kamu mau dapat apa dari dia?
Jangan, saudara. Saya ngomong serius, saudara. Jangan konseling dengan hamba Tuhan ya yang berzina. Jangan. Kamu sedang diracun sama dia. Karena waktu dia cerita, dia akan menjadi pembenaran dan kamu nggak sengaja kamu akan masuk dalam pembenarannya dia. Ya, itu nasihat-nasihat di dalam seks, ya, dalam keluarga, dalam jemaat. Tuhan tolong kita semuanya jauhkan dari perzinahan, percabulan, dan kenajisan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, sebelum kita terima doa berkat, kita terlebih dahulu mendengarkan pembacaan Risai. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bi'ahabta ya Adonai Elohika bechol lehavka ubechol nafseka ubechol meoteka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Bi'ahabta lereaka kamoka. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, mari kita terima berkat Tuhan Yesus melalui hambanya Pastor Paul. Silakan Pastor. Haleluya, kita terima berkat dari Tuhan Yesus ya, mereka Adonai, mereka Tuhan Yesus berkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, Beneleka Wihunika, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Ya Adonai, Beneleka Wihunika, Shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Sebaot, malaikat Tuhan berkemah di sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu, melindungimu dari panas teriknya matahari dan dinginnya malam di padang gurun. Menuntunmu sampai tanah perjanjian Tuhan berikan bagimu. Jehovah Shalom. Tuhan Yesus berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidupmu. Haleluya. Amin.